Halo sahabat sekalian, selamat datang di Rezekian Motovlog. Kali ini kita akan membahas desain Kawasaki dan Yamaha ya, dari dulu hingga sekarang perbandingannya. Kalau kita amati ya, sekitar tahun berapa itu ya, sebelum 2012 ya, desain Kawasaki itu menurutku nggak oke Ben. Ya dibilang jelek itu nggak jelek sih, tapi masih bila dibandingkan dengan Yamaha ya, ya masih mending Yamaha jauh lah. Yamaha itu dari tahun berapa itu sudah keren ya, 2006 itu, bahkan 2005an sudah keren men. Biarpun ya dilihat sekarang itu masih keren yang sekarang ya, maksudnya dilihat sekarang itu sudah nggak bagus, tapi masih saja lebih oke men. Coba saja lihat R1 ya, R1 yang tahun ya 2006 sampai 2007 lah, 2005 sampai 2007 ya, itu kan masih oke men. Beberapa sudut masih oke men. Depannya aja yang terlalu lebar kayak R15 ya, membulat gitu jadi kurang oke. Kalau dia kau stiker aja itu sudah oke loh men. Dan juga R6 nya juga R6 ya, itu mulai 2006 itu juga sudah keren men. Sama seperti yang seri yang sebelum yang sekarang ini, tapi agak kurang lancip sedikit ya tengahnya ya, bagian headlamp ya. Sedangkan kalau Kawasaki itu lebih ke membulat ya, membulat. Yang kerennya itu menurutku sih masih Z1000 doang sebelum Sugumi. Itu kan sudah keren juga sih. Cuma lainnya kayak yang firing itu, yang JTX6R, JTX10R itu, waduh, modelnya nggak mantep banget men. Bahkan dengan Suzuki itu masih keren, Suzuki juga ya, Suzuki juga masih keren malah itu. Suzuki kan sudah GSX-R 600 K7 ya, itu sudah keren men. Bahkan bisa dikatakan itu saingan dengan R6 ya. Ya rame ya jalur Pandaan. Biar nggak bosen aku ngevlog di sini aja. Nah, dari dulu itu sudah anu men, Kawasaki itu sudah kayak kurang oke men awalnya men. Wah ini gimana? Jadi dari dulu sudah kurang oke Kawasaki tampilannya ya. Baru 2012 itu JTX6R nya itu ngambil dari yang JTX10 ya, tapi dibikin lebih keren, lebih enak dilihat ya. Tapi ya gedenya tetap gedean yang 1000 ya. Makanya JTX10R yang sebelum 2012 itu tampilannya kan mirip banget dengan yang 6R ya. Kita nggak bisa bedain men. Kalau dilihat sekilas pandang kayak di video gitu ya, kalau baru dari dekat dan diamati lebih teliti baru kelihatan men. Tapi hebatnya Kawasaki ini dia introspeksi ya, introspeksi diri. Kemudian dia berusaha sebaik mungkin segi tampilan agar nggak kalah men. Apalagi kan kalau jualan kan, kalau tampilannya lebih oke kan orang kan senang ya. Biarpun di luar negeri itu desain bukan nomor satu, cuma kan kalau lebih baik kan kenapa enggak gitu loh. Dan akhirnya lahirlah JTX636 ya, JTX6R terbaru modelnya ya, yang sebelum sekarang ini ya modelnya ya. Itu modelnya mirip Ninja 250 Fi ya.
itu juga laris men. Itu awal-awalnya Kawasaki dengan desain keren itu men, sudah babak baru itu men. Sebelum itu juga ZX-10R sudah di model kan, ganti model dengan jauh lebih gagah dari sebelumnya men. Ya kayak yang punyanya siapa ya itu, Indo 25 Up ya, itu kan seri yang sebelum sekarang ini ya tampilannya ya. Banyak truk ya, nggak nyangka men. Nah yang kayak punya Indo 25 apa atau Mualdilana itu kan awal-awalnya ZX-10R dengan tampilan yang sudah mulai keren men, sudah gagah dan keren men. Yang dulu kan agak slim ya, karena mirip ZX 6R. Sekarang yang itu sebelum 2017 ya, terakhir kalau nggak salah 2016 ya, kalau nggak salah ya. Ya koreksi aja Rizikin kalau salah ya. Banyak orang gowes ya. Nah setelah itu sudah image Kawasaki itu sudah waduh wis gila-gilaan men. Orang itu banyak yang suka ya. Biarpun masih oke yang 600 cc tampilannya ya, yang 636 ya. Tapi yang 10R juga sudah mantep men. Makanya itu banyak yang beli men. Ini ngomongin yang Kawasaki dan Yamaha lo ya. Jadi Kawasaki itu langsung dia melakukan perubahan segi tampilan ya, biar lebih oke lagi. Nah ini cara cerdas men. Kemudian nggak lama itu Yamaha itu kan juga ganti ya R1 ya, R1 sama R6 nya itu ganti. Malah itu yang bikin orang kecewa malah. Justru awalnya keren ya, akhirnya berubah jadi ya mirip yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini kan sudah facelift ya untuk yang R1 ya. Sebelumnya ini kan ya mirip-mirip gitu tapi keren yang sekarang ya. Itu waduh banyak yang kecewa men. Aku sendiri lihatnya waduh kok gini ya. Katanya aku mikir waduh kok macet gini ya. Gak nyangka pagi-pagi di sini macet ya. Tadinya lo kok malah kebalik ya. Awal-awalnya sudah keren kok malah jadi nggak keren men tampilannya gitu. Rizikan ini Rizikan lo ya. Ya keren pun masih keren yang sebelumnya men. Sedangkan Kawasaki kan malah tambah oke ya. Makanya dari dulu tuh sejak Kawasaki tampilannya berubah kan banyak juga yang beli Mugi Kawasaki ya, 636 sama ZX-10R. Sedangkan Yamaha justru sebelum ganti tuh ya tampilannya R6 yang keren yang kayak punya Jody itulah ya. Itu kan keren men. Terus kan juga suka banget yang model itu men. Ya semenjak modelnya itu kan low paris men, itu sudah 10 tahun lebih ya kalau nggak salah ya, nggak diganti modelnya. Tapi keren men, orang-orang masih suka. Ini kan modelnya timeless ya, dilihat kapan pun masih oke men. Karena itu di sini juga laris men, NPV nya banyak seperti yang aku katakan ya. Sampai sekarang itu banyak unitnya men yang model itu ya. Justru yang baru malah nggak ada, soalnya orang-orang kurang berminat men. Biarpun keren masih keren yang dulu gitu loh. Orang-orang jadinya lari lebih ke 636 men ya. Itu yang segi Muge ya, bahkan 600 cc kan juga, maksudku yang 250 cc ya juga mengalami penurunan ya tampilannya ya. R25 itu yang pertama sudah lumayan oke lah. Rizikan juga punya kan itu. Akhirnya ganti yang terbaru itu kok nggak tahu, mirip Persik tapi kurang lanjut ben. Ya kalian lihat sendiri R6 model terbaru itu kan
Jawarang banget men, dengan R1 juga ya, R1 ya. Jawarang banget, soalnya segi tampilan sudah orang-orang, aduh, perubahannya radikal men. Radikal tapi bukan radikal keren, malah kurang keren, jadinya orang mulai menjauh men. Sedangkan Kawasaki kan malah yang sekarang itu ZX-10R nya model paling akhir ya, sekarang ini kan juga belum ganti itu, kayak 636 dan yang kecil-kecil itu ya, itu kan keren banget. Itu kan banyak orang yang suka men, gak heran yang beli barunya ataupun bekasnya itu juga banyak men, gak mengherankan. Wush. Jadi makin lama kesininya dari dulu yang kurang oke, Kawasaki itu malah sekarang jadi mantep-mantep ya modelnya ya, keren-keren. Sedangkan Yamaha waduh menurun men. Itu yang ya kecewa lah Rizky kan, sebagai penikmat motor Yamaha ya, yang tentu saja selain performa tampilannya juga mantep ya. Ya kecewa lah. Ya sebenarnya di situ sebenarnya ya nggak Yamaha doang sih. Kawasaki kan yang 636 baru dan Ninja 650 nya itu kan juga diganti lagi ya, modelnya kayak Ninja 250 yang menurut Rizky kan juga ya mohon maaf ya kurang keren lah ya dari yang sebelumnya sih, kurang keren jadinya. Soalnya ya juga kecewa men, tapi sekecewa-kecewanya masih lebih baik dari yang Yamaha. Soalnya apa? Biarpun tampilannya sudah kurang oke, tapi gagahnya tuh dapet men. Dilihat itu masih gagah dan keren lah men. Jangan kayak R6 itu kan masih keren, cuma gagahnya itu sudah kurang banget, agak slim kan dari yang sebelumnya. Bila dilihat dari samping dan belakang ya, keren men ya kalau pagi-pagi gini. View-nya men tuh. Gak tahu ini kemana maunya men. Jadi sebenarnya juga sama-sama mengalami penurunan ya segi kebagusan desainnya ya. Segi keindahan desainnya itu sudah mengalami penurunan sama-sama ya, tapi Kawasaki masih dapat gagahnya men. Dan itu jeleknya itu masih nggak seberapa men, masih bagus lah ya, dapat diterima lah. Karena itu ZX 636 yang terbaru modelnya mirip Ninja 250 itu masih banyak yang suka men. Soalnya semirip-miripnya juga beda men, ada perbedaannya dan lebih gagah men, lebih garang tampilannya. Jadi biarpun nggak sebagus dulu tapi masih oke, orang-orang masih mau nerima. Apalagi kan lebih gede, mogenya lebih kerasa men. Dari depan kan moge locknya lebih kerasa ya. Sedangkan Yamaha waduh mundur men. Tapi yang R1 yang terbaru ya, R1 itu lebih sipit lagi, mirip-mirip R6 ya, tapi keren men daripada yang sebelumnya ya. Yang sekarang yang 2020 itu masih jauh lebih keren juga sih. Itu ya sebenarnya sedikit lebih baik, tapi itu untuk R1 loh ya. Untuk R6 nya kan tetap nggak berubah, orang-orang dengan harga yang sama, fitur sama sekalipun ya, itu segi tampilan aja masih dilihat masih worth it-an ZX 636 ya. Padahal ya ZX 636 itu perubahannya banyak sih dari yang sebelumnya ya, bukan tampilan doang. Sekarang kan ada quick shifter,
dan lain-lain lah ya, fitur lainnya. Jadi biarpun cenderung dari jelek, Kawasaki lo ya, dari jelek terus jadi keren. Sekarang kerennya menurun lah ya, berubah jadi agak jelek tapi masih keren. Itu masih diterima men oleh biker sini ya. Sedangkan untuk Yamaha sudah nggak, waduh, sudah jarang men. Masih ada, cuma itu pun R1 ya, R1. R6 nya sudah nggak kayak dulu. Padahal R6 itu waduh utama men, 600 cc kan, banyak yang suka kan, paling disuka kan dari Yamaha. Jadinya sekarang waduh hampir sulit lah men, hampir nggak ada yang nyari R6 ya, dan R6 R6 dan R1. Tampilannya keren, gunungnya kelihatan ya kalau pagi gini ya. Ini aku model low men, uji coba men. Jadi kualitasnya aku turunin GoPro-nya. Gunungnya kelihatan jelas men. Di sana sekarang sudah buka ya. Tuh men, lu mantep men. Kalau pagi-pagi masih terlihat jelas ya, biarpun udaranya sudah nggak jernih kayak biasanya. Oke, balik lagi ke topik ya. Jadi kalau kalian amati, kalian bisa buktikan sendiri ya. R6 terbaru itu jarang banget yang punya ya, R6 ya. Sedangkan 636 di motovlog aja sudah kalian bisa lihat banyak ya, ada Aral dan lain-lain teman-temannya itu. Dan di media sosial itu banyak men. Jadinya mantap lah ya. Jadinya dari dulu perkembangannya itu bergeser men, dari Yamaha itu laris ya, modelnya keren-keren, akhirnya berubah. Makin kekinian, makin lama akhirnya bergeser ya, karena segi tampilan lo ya. Sedangkan Kawasaki ya dulu, biarpun sekarang juga jadi agak jelek, tapi masih mending ya. View-nya men, pagi-pagi enak men riding gini men. Sayang sendiri ya, belum bisa sama teman-teman Rizdiken. Mantul. Ya itu pendapat Rizdiken, kalian bisa buktikan sendiri ya. Memang kenyataannya seperti itu men. ZX-6R 636 itu, ZX-10 itu makin laris ya sekarang ya. Ya tetap laris lah maksudnya. Dengan R6 dan R1 menurun men. Tapi mulai naik sih untuk yang R6 nya ya. R1 mantep rek. Jadi bila dibandingkan itu perubahannya itu memang waduh sama-sama ya, nggak terlalu radikal untuk Kawasaki ya. Untuk Yamaha itu terlalu radikal ya, nggak masalah ya, cuma kalau keren ya. Kalau nggak keren itu yang nggak mantep ya. Jadi ini Rizdiken pribadi loh men ya. Rizdiken bukan fanboy juga loh. Ini pengamatan pecinta moge ya, 250 cc ke atas. Ini yang Rizdiken rasakan men. Rizdiken kan dari dulu pencinta moge, dari sebelum punya 250 cc aja sudah punya poster banyak ya, macam-macam stiker moge ya. Sekarang juga begitu kan, makanya jadi bisa menyimpulkan mana yang oke ya. Ini versi Rizdiken. Kalau menurut sahabat sekalian bagaimana, silahkan di sharing. Jadi semoga saja kedepannya Yamaha malah makin oke lagi ya, biar bisa bersaing lah di sini maksudnya. Kalau di luar sih nggak tahu ya Rizdiken ya laris mana. Ini maksud Rizdiken itu yang kalau di Indonesia penjualannya
masih bagusan Kawasaki ya, jauh ya sekarang ya. Dulu padahal bersaing, padahal itu dulu belum ada ATPM ya. Oke, sampai di sini saja videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video risikan terbaru. Oke, terima kasih.